Sebenarnya aku ini juga orang Batak, tapi lahir di Ambon. Margaku saja nahuai, dalam bahasa Bataknya artinya yang kurasakan. Jadi saya datang ke sini bukan sebagai seorang guru untuk mengajar kita sekalian, jauh daripada itu. Saya pun datang juga bukan sebagai seorang apa, tetapi datang sebagai seorang sahabat yang menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan menuntun saya dari pelayanan yang kecil sampai menjadi pelayanan yang besar, dengan anggota yang mulai hanya 14 anggota, yang adalah anggota 14 orang itu mertuaku yang perempuan, istriku berarti, dan aku berarti, potong 3 orang berarti hanya 11 anggota. Dan sekarang menjadi salah satu gereja terbesar di Jakarta. Kami tidak buka cabang karena kami tidak punya prinsip bahwa membuka cabang itu artinya memindahkan anggota orang lain ke anggota gereja kita. Itu bukan target, karena bukan itu panggilan Tuhan bagi kita. Jadi saya tidak mau jadi duri bagi banyak pendeta dan mereka menangis karena saya berbahagia karena maju, bukan begitu. Karena kami tidak buka cabang-cabang di mana-mana, kami hanya membantu gereja yang memang memerlukan bantuan, baik secara rohani, baik secara materi, dan juga secara hal-hal lainnya demi kemajuan daripada gereja itu sendiri. Karenanya kami hanya di Jakarta saja, dan kami tidak pernah menjalankan les, tidak pernah adakan acara makan malam, tidak pernah bikin apa-apa, hanya berdoa saja. Cara Pantekosta lama lah yang kami tiru, yaitu berdoa saja. Makanya kalau surat tanya bapak-bapak pendeta Pantekosta dulu, Pak, saya butuh dana untuk bangun gereja, jawabannya sangat sederhana saja, banyak berdoalah kau, katanya. Jadi kalau banyak berdoa banyak berkat, kurang berdoa kurang berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Haleluya. Kenapa kita mesti berdoa saja? Oleh karena berkat kita tidak dipegang oleh manusia. Berkat kita dipegang oleh Tuhan Allah yang memegang langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Karenanya meminta dan berdoa merupakan persyaratan mutlak. Jangan mencari ke kanan, jangan mencari ke kiri, apalagi mencari perkara-perkara di bawah. Alkitab berkata, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus duduk di samping kanan Allah Bapa. Yakobus 1 ayat 17 berkata, segala perkara yang sempurna, segala anugerah yang sempurna datangnya dari atas, bukan datang dari bawah. Dan kata atas itu berbicara tentang satu lokasi. Bukan sekedar atas itu artinya lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari pohon, lebih tinggi dari apa yang dikategorikan manusia tinggi. Tapi kata di atas berbicara tentang satu lokasi, dan lokasi itu bernama sorga. Kata atas dalam bahasa asli Alkitabnya bernama Samayim. Samayim itu artinya the highest place, tempat yang tertinggi. Ibrani 1 ayat 3 berkata, setelah dia menyelesaikan pengampunan dosa, maka dia kembali ke surga dan duduk di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi sama maknanya, Samayim, artinya the highest place. Berarti berkat kita berasal dari atas, bukan berasal dari bawah. Karenanya dari bawah kita mesti meminta, dari bawah kita mesti mengemis, dari bawah kita mesti jalankan les, dari bawah kita mesti bikin acara makan malam, lelang nasi kuning, dan juru lelang kita katakan, hei, komentar dulu nasi kuning ini, katakan bahwa ini nasi bukan sembarang nasi, berasnya dari Thailand, kelapanya dari Hawaii, juru masaknya dari Beijing, kunyitnya dari Kaban Jahe. Karena Kaban Jahe artinya kebun jahe, karena di mana ada jahe pasti ada lengkuas, ada kunyit, ada bumbu masak lainnya. Jadi baru dikatakan taruh harga. Jadi lelang nasi kuning satu piring itu tidak akan mungkin mencapai miliar rupiah. Paling-paling 5 juta, 10 juta untuk nasi piring, nasi kuning satu piring. Kita tidak mencari dari bawah. Kalau dari bawah harus minta-minta, dari bawah harus jalankan les, dari bawah manusia harus kita andalkan. Orang kaya, orang pintar, orang ternama, caleg, calon legislatif, untuk olehnya memberikan sembako supaya dia bisa dipilih menjadi calon legislatif. Itu dari bawah punya urusan. Tapi kalau memang berkat kita berpusat di atas, maka tidak ada pilihan lain, hanya dengan cara meminta, mencari dan mengetok. Dan kalau kita mencari, meminta dan mengetok, dengar, Allah tidak tega untuk membiarkan doa kita berlama-lama dan tidak dijawabnya. Haleluya. Allah tidak pernah terlambat dalam menolong kita, dan juga tidak terlalu cepat untuk menolong kita. Istilah bahasa Inggrisnya just on time, artinya tepat waktu. Karenanya kadangkala kita bertanya, Bapak,
kenapa terlambat kau mendengarkan doaku? Dengar, waktu Tuhan bukan waktu kita, cara Tuhan bukan cara kita. Lebih tinggi langit daripada bumi, demikian jalan Tuhan daripada jalan kita. Sahabatmu yang berdiri di depanmu ini membangun gereja 100 miliar di kota Jakarta yang merupakan barometer dari kota-kota lainnya. Tidak menjalankan les, tidak mengadakan acara makan malam, tapi hanya dengan berdoa saja. Uang mencariku dan aku tidak perlu mencari uang. Adakah hidup lebih enteng lagi dari itu? Di mana kita tidak mencari uang, uang mencari kita. Kita tidak mencari berkat, berkat mencari kita. Dengar, kita tidak mencari tender, tender mencari kita. Kita tidak mencari klien, klien mencari kita. Kita tidak mencari anggota dengan susah payah seperti orang lain perbuat. Kita lakukan apa yang kita bisa, dan di luar kemampuan kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara akan mengambil alih yang kita tidak sanggup kerjakan. Haleluya! Berikan tepukan tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karenanya berbicara tentang tantangan zaman sekarang tidak perlu kita persoalkan tantangannya, karena tantangan selalu ada. Hidup tanpa tantangan tidak ada. Dari zaman Adam sampai Adam Malik sampai perusahaan Adam Air, kita selalu menghadapi tantangan. Jadi tantangan tidak perlu dibicarakan. Alkitab berkata pada zaman akhir akan datang satu masa yang sukar lagi sulit. Jadi kita tidak perlu membicarakan tantangannya. Yang harus kita bicarakan adalah apa jalan keluar dari tantangan yang kita sedang hadapi. Orang-orang hebat bilang begini, orang gagal mempermasalahkan tantangan, tapi orang hebat mencari jalan keluar dari tantangan yang dihadapinya. Saya percaya semua kita yang kumpul di sini, termasuk saya, harus cari jalan keluar dari tantangan yang sedang dihadapi gereja. Kita tidak perlu bersungut kenapa gereja diserang, kenapa gereja dibakar seperti orang membakar lilin Natal, kenapa pendeta ditembak dor tanpa proses hukum. Tidak perlu kita permasalahkan, karena Alkitab penuh dengan contoh yang demikian. Ada seorang yang bernama Saulus dari Tarsus. Sebutkanlah profet Kator yang paling hebat pada zaman itu. Dia pegang surat kuasa dan membakar gereja secara resmi, membunuh orang Kristen secara resmi. Seburuk-buruknya negeri ini, kita belum punya pengalaman sedahsyat itu, di mana pembakaran gereja secara resmi diumumkan oleh presiden. Belum ada, negeri ini belum sampai seburuk itu. Tapi pada zaman gereja mula-mula, Saulus dari Tarsus telah pegang surat kuasa untuk secara resmi membakar gereja, secara resmi membunuh orang Kristen. Alkitab berkata Stefanus dirajam batu. Siapa ada di sana menjadi saksi matanya? Saulus dari Tarsus. Berarti mempersoalkan masalah yang dihadapi gereja. Terlalu bodoh untuk buang-buang waktu membicarakan dalam persidangan terhormat semacam begini. Terlalu keliru panitia merancang untuk membicarakan masalah zaman akhir, karena zaman akhir persoalannya adalah tantangan, problema. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan menetapkan kita untuk menang dan bukan kalah, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, maju dan bukan mundur. Gereja bertumbuh dan bukan ditutup, karena anggotanya 20 mati 2 tinggal 18. 18 ini mudah-mudinya 8 orang kawin murtad tinggal 10. 10 ini 5 pindah ke Medan, ke Brastagi, ke Kaban Jahe, terakhir si Parongil yang paling kecil. Kau sebutkan kota-kota ini karena aku telah berada di kota-kota dalam kebaktian kebangunan rohani. Aku pernah bikin KKR di lapangan Parongil, lapangan bola kaki. Sampai ke Kaban Jahe, ke Siborong-borong, kota-kota di Sumatera Utara telah ku jelajahi. Karenanya aku katakan tadi dalam pendahuluan, aku ini orang Batak tetapi lahir di Ambon, karena margaku Nahuai yang artinya ku rasakan. Jadi berbicara di muka Amang dan Itoh sama seperti aku bicara di muka saudaraku sendiri. Aku merasa seperti pulang kampung. Rasanya tidak ada di Taman Mini, adanya di Medan. Horas Jalagabe. Mau lihat godang tuh sudah. Unang sewanido, recok-recok dohamu. Itulah hanya bahasa Batak yang kukuasai. Sehingga semua tumpah tanpa kusadari. Haleluya. Kita mesti santai-santai sedikit, ngerti? Karena di majalah dikatakan ada 3 orang yang paling stres di dunia. 3 orang. Yang pertama adalah Presiden Amerika. Karena Presiden Amerika ini dia mau jadi polisi dunia. Apapun juga ingin diketahuinya, ingin dicapai
mencampurinya. Sampai pesawat jatuh di Indonesia pun ingin dia kirim orang untuk mencarinya. Sedang kita Indonesia mah nggak pusing dengan pesawat yang jatuh.